Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Ruwaida Laila Rosa, dan teman saya, Setiawati, akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Rekrutmen Sumber Daya Manusia. Baiklah, yang pertama, A. Pengertian rekrutmen. Salah satu komponen yang tidak kalah pentingnya dalam manajemen sumber daya manusia adalah rekrutmen pegawai. Rekrutmen sumber daya manusia adalah seluruh kegiatan organisasi yang dirancang untuk mempengaruhi jumlah dan jenis orang-orang yang akan melamar lowongan pekerjaan dan atau kemungkinan mereka menerima posisi yang diberikan setelah dinyatakan lolos. Menurut No et al. Dalam Prayoga 2021, rekrutmen terdiri dari praktik atau kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dengan tujuan utama mengidentifikasi dan menarik sumber daya manusia potensial. Menurut Lijan Poltaksinambela, rekrutmen adalah proses penarikan individu sesuai kebutuhan pada waktu yang tepat, jumlah memadai, dengan kualifikasi yang ditentukan, dan mendorong mereka untuk melamar kerja ke organisasi. Menurut Eliana Sari, rekrutmen merupakan proses mengumpulkan sejumlah pelamar atau calon karyawan yang memiliki kualifikasi seperti yang disyaratkan perusahaan untuk melakukan suatu pekerjaan. Maksud rekrutmen adalah untuk mendapat persediaan sebanyak mungkin calon-calon pelamar sehingga perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pilihan terhadap calon tenaga pekerjaan yang dianggap memenuhi standar kualifikasi dari perusahaan. Rekrutmen merupakan proses komunikasi dua arah. Rekrutmen merupakan suatu proses yang diawali dengan keinginan untuk mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia sampai pada pelamar memasukkan berkas lamarannya. Pelamar menghendaki informasi yang akurat mengenai seperti apakah rasanya bekerja di dalam organisasi yang bersangkutan. Organisasi sangat menginginkan informasi yang akurat tentang seperti apakah pelamar-pelamar tersebut jika kelak mereka diangkat sebagai pegawai. Jadi, proses rekrutmen terpisah dari proses seleksi. Proses seleksi dilakukan setelah proses rekrutmen dilakukan. Berikutnya yaitu prinsip rekrutmen SDM. Prinsip-prinsip rekrutmen menurut Rifai dalam Diah 2019 halaman 86 adalah sebagai berikut. 1. Mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. Untuk itu, sebelumnya perlu dibuat A. Analisis pekerjaan adalah sebuah proses penyelidikan yang sistematis untuk memperoleh informasi mengenai kualifikasi pekerjaan dan job desk-nya. Proses ini meliputi pemberian informasi posisi atau jabatan dalam perusahaan yang kosong. B. Deskripsi pekerjaan adalah proses menghimpun dan mengolah informasi mengenai pekerjaan. Informasi yang berkaitan diantaranya jabatan yang tersedia dan upah yang akan diberikan oleh perusahaan. Spesifikasi pekerjaan adalah karakteristik atau syarat-syarat kerja yang harus dipenuhi sehingga dapat melaksanakan suatu pekerjaan. Yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia. Untuk mendapatkan hal tersebut perlu dilakukan peramalan kebutuhan tenaga kerja dan analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja atau workforce analysis. Yang ketiga, biaya yang diperlukan diminimalkan. Yang keempat, perencanaan dan keputusan strategis tentang perekrutan. Yang kelima, yaitu flexibility. Selanjutnya yaitu tujuan rekrutmen. Tujuan utama dari proses rekrutmen dan seleksi adalah untuk mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu, sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di perusahaan untuk waktu yang lama. Menurut Henry Simamora 1997 pada halaman 214, tujuan rekrutmen antara lain 1. Untuk memikat sekumpulan besar pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. 2. Tujuan pasca pengangkatan atau post-hiring goals adalah penghasilan karyawan yang merupakan pelaksana yang baik dan akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang masuk akal. Yang ketiga, upaya-upaya perekrutan hendaknya mempunyai efek luberan atau spillover effects, yakni citra umum organisasi haruslah menanjak dan bahkan pelamar-pelamar yang gagal haruslah mempunyai kesan-kesan positif terhadap perusahaan. Melalui rekrutmen organisasi dapat melakukan komunikasi dengan pihak-pihak tertentu untuk memperoleh sumber daya manusia yang potensial
sehingga akan banyak pencari kerja dapat mengenal dan mengetahui organisasi yang pada akhirnya akan memutuskan kepastian atau tidaknya dalam bekerja. Dengan rekrutmen diharapkan pencari kerja yang berkualitas tinggi akan mengetahui adanya kesempatan kerja. Selain itu, perlu juga diusahakan adanya kesan yang positif mengenai organisasi dengan memberikan informasi yang cukup mengenai pekerjaan, sehingga pencari kerja dapat mempertimbangkan minat dan kualifikasinya. D. Sumber rekrutmen SDM. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa rekrutmen dimaksudkan untuk mendapatkan calon karyawan yang memenuhi syarat. Oleh karena itu, proses rekrutmen hendaknya perlu memperhatikan hal-hal atau sumber-sumber yang dapat dijadikan wahananya, yaitu meliputi sumber internal dan sumber eksternal. Yang pertama, sumber internal. Sumber internal meliputi karyawan yang ada sekarang yang dapat dicalonkan untuk dipromosikan, dipindah tugaskan, atau dirotasi tugasnya, serta mantan karyawan yang bisa dikaryawankan dan dipanggil kembali. Adapun metode yang dapat digunakan adalah dengan menempelkan pemberitahuan pada papan pengumuman, pengumuman lisan, penelitian riwayat kerja karyawan, penelitian daftar promosi berdasarkan kinerja, dan lain sebagainya. B. Sumber eksternal adalah sumber untuk mendapatkan karyawan tertentu. Sumber yang dapat dilakukan adalah dengan program referral karyawan dari luar perusahaan yang memiliki bobot atau kualifikasi tertentu. Sumber yang dapat dilakukan adalah dengan program referral karyawan, yaitu secara iklan, secara lisan, di mana sejumlah pelamar mencalonkan diri dengan mendatangi langsung bagian rekrutmen di perusahaan tersebut, melalui biro-biro tenaga kerja, melalui perusahaan lain, dan melalui biro bantuan sementara. Adapun metode yang dapat digunakan adalah melalui iklan radio dan televisi, iklan di koran, dan jurnal perdagangan, serta lain sebagainya. E. Kendala dalam melakukan rekrutmen. Kendala-kendala yang dihadapi setiap perusahaan tidak sama, tetapi pada umumnya adalah: yang pertama, kebijakan-kebijakan organisasi. Kebijakan organisasi yang mempengaruhi perekrutan itu adalah terdiri dari: yang pertama, kebijaksanaan, kompensasi, dan kesejahteraan. Jika perusahaan dapat memberikan kompensasi dan kesejahteraan yang cukup besar serta adil, maka pelamar yang serius akan semakin banyak. Tetapi sebaliknya, jika gaji dan kesejahteraan rendah, maka pelamar menjadi sedikit. Yang kedua, kebijakan promosi. Apabila kesempatan untuk promosi diberikan cukup luas, maka pelamar yang serius semakin banyak. Tetapi sebaliknya, jika kesempatan untuk promosi sangat terbatas, maka pelamar akan menjadi sedikit. Promosi merupakan idaman setiap karyawan, karena dengan promosi berarti status dan pendapatan akan bertambah besar. Yang ketiga, kebijakan status karyawan. Jika status karyawan menjadi karyawan tetap atau full time, maka pelamar semakin banyak. Tapi sebaliknya, jika status karyawannya honorer atau harian atau part time, maka pelamar akan menjadi sedikit. Yang terakhir yaitu kebijaksanaan sumber tenaga kerja. Jika tenaga kerja yang akan diterima hanya bersumber dari tenaga kerja lokal, maka pelamar yang serius akan sedikit. Tetapi sebaliknya, jika tenaga kerja yang akan diterima bersumber dari seluruh Nusantara, maka pelamar akan semakin banyak. Kendala yang kedua yaitu persyaratan-persyaratan jabatan. Semakin banyak persyaratan yang harus dimiliki pelamar, maka pelamar akan menjadi sedikit karena terlalu rumit. Tapi sebaliknya, jika jumlah persyaratannya sedikit, maka pelamar akan menjadi semakin banyak. Yang ketiga, metode pelaksanaan perekrutan. Semakin terbuka perekrutan, maka pelamar akan semakin banyak. Tetapi sebaliknya, jika apabila perekrutannya semakin tertutup, maka pelamarnya semakin sedikit. Yang keempat, kondisi pasar tenaga kerja. Semakin besar penawaran tenaga kerja, maka akan semakin banyak pula pelamar yang serius, dan sebaliknya. Yang kelima yaitu soliditas perusahaan. Nah, soliditas perusahaan dapat diartikan sebagai besarnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Misal, besarnya perusahaan tersebut. Jika soliditas perusahaan besar, maka pelamar akan semakin banyak. Tetapi sebaliknya, jika soliditas perusahaan rendah, maka pelamarnya akan semakin sedikit. Yang terakhir yaitu kondisi-kondisi lingkungan eksternal. Nah, yang terakhir ini sangat berpengaruh. Jika kondisi perekonomian tumbuh dengan cepat dan saingannya juga banyak, maka pelamar akan sedikit. Tetapi, jika tingkat pertumbuhan perekonomiannya kecil atau depresi, maka pelamarnya akan semakin banyak.